Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Firman kehidupan kita yang ditetapkan hari ini menopang kehidupan dan aktivitas kita, tertulis dalam Mazmur 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Tema firman kehidupan kita, Allah sumber kehidupan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sifat hayat yang dimiliki Tuhan Allah adalah tentang hidup. Allah itu adalah Allah yang maha hidup dan tidak memerlukan sesuatu apapun untuk bertahan hidup. Sebab kehidupan Allah tidak berawal dan tidak akan berkesudahan. Dia adalah Allah yang kekal selama-lamanya. Tentu berbeda dengan kita manusia, tumbuhan, dan hewan. Kita butuh asupan makanan, minuman, vitamin agar kita dapat hidup. Itu pun masih rentan terhadap penyakit, bahkan kematian. Tubuh kita sudah dilengkapi dengan sistem kekebalan atau imun untuk menjaga seluruh organ tubuh dari ancaman kuman dan sel-sel asing atau virus. Kuman dan virus disebut sebagai ancaman bagi tubuh karena dapat mengganggu, merusak, bahkan mematikan organ-organ tubuh. Dengan sistem kekebalan yang berfungsi baik, tubuh kita pun masih tetap tidak bisa terhindar dari penyakit. Itulah sebabnya disebutkan dalam firman kehidupan kita hari ini, Allah kita itu adalah sumber hayat. Sebab Dia adalah Allah yang hidup, tanpa memerlukan apapun untuk bertahan hidup. Tuhan adalah sumber hayat atau sumber kehidupan bagi seluruh ciptaan di dunia ini. Dengan mengenal Dia dan membiarkan Dia berkuasa di hati kita, kita selamat dari ancaman dosa. Kita beroleh sukacita dan kebahagiaan hidup. Tuhan Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa dosa dan mau memelihara sistem kekebalan hidup kita, agar kita memiliki kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, bersyukurlah selalu karena engkau memiliki sumber hayat hidup, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam firman kehidupan kita, pemazmur juga bersaksi tentang Allah adalah terang. Pemazmur menyampaikan, di dalam terangmu kami melihat terang. Ada penafsir yang mengatakan bahwa terang ini adalah misteri Kristus, yang berarti segala sesuatu yang kita lihat diterangi oleh Kristus. Kristus datang ke dunia sebagai terang kehidupan bagi kita orang-orang percaya, yang menjadi perenungan kita selalu adalah bagaimana kita menjadikan Kristus adalah sumber hayat yang sejati dalam kehidupan kita. Hayat Kristus itu adalah hayat Allah, keilahian diri Allah sendiri. Hayat Allah adalah sifat Allah yang hakiki dan yang disebut cahaya terang. Dan terang yang dimaksud adalah terang hayat yang memberi hidup kepada orang-orang percaya. Percaya kepada perkataan Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus adalah merupakan hayat Allah yang ditanamkan dalam hidup kita melalui Injil yang kita miliki. Sebagai anak Tuhan, bukan berarti tidak pernah lagi menghadapi dan mengalami permasalahan. Namun sebagai anak Tuhan, kita harus tahu kepada siapa kita meminta pertolongan. Yaitu meminta pertolongan kepada Tuhan yang mengasihi kita. Bagaimana caranya? Kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Untuk mengetahui kehendak Allah, kita harus membaca firman-Nya, yakni Alkitab. Alkitab adalah berisi firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup orang-orang percaya. Kita juga harus selalu berseru-seru kepada Tuhan melalui doa-doa kita untuk bersyukur dan meminta pertolongan-Nya. Kita juga harus berdoa kepada Tuhan agar diberikan kesabaran dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri karena kita memiliki keterbatasan. Kita lemah dan mudah menyerah. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa mampu menguatkan dan memberi kita penyertaan-Nya. Dengan pertolongan-Nya lah kita mampu menghadapi kehidupan ini. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat banyak.
Motivator mungkin lebih sering mengatakan bahwa dengan kolaborasi kita mampu menyelesaikan seluruh persoalan kehidupan kita. Tetapi tanpa kehadiran dan campur tangan Tuhan, kita tidak mampu menyelesaikan problema kehidupan kita. Sebab Tuhanlah sumber hayat bagi kita. Penyertaan Tuhan sangat mutlak untuk kita, agar tidak terjerumus kepada pengkultusan diri sendiri, tetapi hidup kita harus memuliakan Tuhan. Jadi, muliakanlah Tuhan, sumber kekuatan dan kehidupanmu. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Yesus Kristus yang memberikan kami pertolongan, kekuatan. Engkau adalah sumber kehidupan kami, sumber kekuatan kami. Dan itulah yang kami andalkan dalam melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kami. Berkati kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Engkau juga yang memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang memerlukan kesembuhan dari Tuhan dari sakit penyakitnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.